Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh-Solehah kelas 3 hari ini? Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan, yaitu hari ke-7 ya, kita menjalankan ibadah puasa. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudian kelancaran dalam menjalani ibadah puasa. Nah, walaupun kita dalam keadaan puasa, tetapi kita juga berkewajiban untuk mencari ilmu dan untuk selalu belajar. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan pelajaran seperti biasa, pembelajaran tematik ya. Nah, sebelum kita mulai, silahkan Ananda semua siapkan buku paket Kemendikbud, buku modul, pensil, serta penghapusnya. Dan jangan lupa Ananda semua tetap berolahraga, mandi terlebih dahulu, kemudian berjemur, sholat duha. Setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, barulah kita mulai ke pembelajaran ya. Nah, sebelum pembelajaran kita bacakan dulu basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan memasuki pembelajaran tema 7 subtema 3, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunikasi ya. Nah, silahkan dibuka dulu buku Kemendikbudnya halaman 116 ya. Oke, setelah dibuka silahkan dilihat bukunya, kita bahas bersama. Nah, di sini di subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum masuk ke teknologi komunikasinya, komunikasi itu apa? Kita harus mengetahui dulu komunikasi itu apa. Komunikasi adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan pesan ya, atau untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain supaya orang lain itu mengetahuinya ya. Nah, di sini di halaman 116 ada bacaan tentang manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi agar hidup kita semakin berarti. Nah, Ananda semua sekarang silahkan buka halaman 118. Di halaman 118 buku Kemendikbud ada bacaan teks tentang sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang.
Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, Ananda semua, itulah tentang sejarah komunikasi. Jadi, sebelum ada alat komunikasi yang canggih pada saat ini, manusia pada zaman dulu juga dapat berkomunikasi, namun dengan alat-alat tradisional ya. Nah, sekarang kita buka buku LKS-nya, langsung ke pembelajaran kedua. Nah, silahkan Ananda buka halaman 67 buku modulnya ya. Di sini ada alat komunikasi tradisional. Sebelum kita memiliki alat komunikasi pada saat ini, pada zaman dulu juga ada alat komunikasi tradisional ya. Yuk kita baca bersama aktivitas 3 halaman 67. Alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi masa lalu masih sederhana komponennya, bahkan masih terhitung belum canggih dan kurang efektif dalam melakukan komunikasi. Peralatan yang digunakan oleh alat komunikasi masa lalu masih menggunakan bahan baku dari alam, seperti daun lontar, asap, kentongan, dan lonceng pos ronda yang terbuat dari besi atau bambu. Dari zaman dahulu, manusia sudah mengenal tulisan sebagai bahasa dan media komunikasi manusia dengan manusia lain, seperti metode surat menyurat yang dilakukan para raja pada zaman kerajaan. Di zaman tersebut, surat menyurat dilakukan menggunakan daun lontar sebagai media tulisan untuk berkomunikasi ya. Selain daun lontar, pada zaman itu manusia juga menggunakan rotan, bambu, hingga batu sebagai media komunikasi. Daun lontar digunakan sebagai media komunikasi dan bahan dalam penulisan naskah. Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional yang digunakan sebagai tanda informasi kepada warga atau masyarakat sekitar ketika terjadi kejadian tertentu. Tanda informasi tersebut sangat variatif di setiap kejadian. Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional yang masih digunakan hingga sekarang walau zaman sudah berkembang ya. Dengan alat komunikasi yang lebih modern dan canggih, kentongan masih digunakan oleh masyarakat, terutama daerah pedesaan atau pedalaman. Pada umumnya, alat komunikasi tradisional digunakan sebagai sarana ronda malam, seperti ketika terjadi pencurian. Maka kentongan akan dipukul dengan cepat sebagai tanda bahwa ada pencurian di tempat tersebut. Selain sebagai tanda pencurian, kentongan juga digunakan sebagai alat penunjuk waktu. Jika kentongan dipukul sekali, maka tanda sudah jam 1. Jika dipukul 2 kali, maka tanda menunjukkan jam 2. Dan seterusnya. Bahkan kentongan besar seperti beduk digunakan sebagai tanda penunjuk waktu sholat ya. Asap juga merupakan alat komunikasi yang masih digunakan hingga sekarang oleh suku pedalaman seperti suku Indian di Amerika,
Selain sebagai tanda meminta bantuan, asap mampu memberikan tanda pesan rahasia kepada kelompok atau individu lain. Nah, itu adalah alat komunikasi tradisional. Tadi pada zaman dulu itu alat komunikasinya itu menggunakan daun lontar ya. Kemudian menggunakan asap, menggunakan kentongan, dan juga lonceng pos ronda. Bu, gimana itu yang menggunakan asap? Jadi biasanya asap itu digunakan oleh orang-orang pedalaman ya. Mereka jika ingin menyampaikan pesan, mereka itu membakar kayu bakar, kemudian asapnya nanti ke atas dan dilihat oleh warga sekitarnya. Kemudian warga sekitarnya akan berkumpul, akan berdatangan ke tempat di mana asap itu berasal. Nah, disitulah barulah seseorang itu atau pemimpinnya itu menyampaikan informasi ya. Kemudian daun lontar. Pada zaman dulu belum ada kertas, jadi mereka menuliskan surat itu pada daun lontar ya. Dan biasanya yang memberikan si daun lontar itu burung merpati ya. Si daun lontarnya itu diikatkan, kemudian digenggam oleh kaki burung merpati, dan burung merpati itu baru terbang menyampaikan pesan tersebut ya. Kemudian kentongan sampai sekarang itu masih digunakan ya untuk tanda-tanda tertentu. Tadi sudah dibahas seperti ada tanda pencurian di rumah-rumah, baru dipukul kentongan dan semua warga berkumpul ya, atau ada tanda-tanda bahaya lain. Sama juga fungsinya dengan lonceng ya. Biasanya pentongan itu terbuat dari bambu, tapi ada juga yang terbuat dari besi. Nah, itu adalah alat-alat komunikasi tradisional ya. Nah, sekarang untuk aktivitas 5 halaman 69 itu tugas Ananda di rumah nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 63. Di halaman 63 ada aktivitas 4. Kita di aktivitas 4 ini akan masuk ke pembelajaran SBDP-nya ya. Di pembelajaran SBDP, kita akan membahas tentang gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu berasal dari kata dekoratif, yang berarti menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah, sehingga secara tidak langsung gambar dekoratif juga dapat diartikan sebagai gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan, ruang, jarak, jauh, dekat, atau gelap, terang tidak terlalu ditonjolkan. Jadi tujuan gambar dekoratif yaitu untuk mempercantik ya, untuk memperindah gambar ya. Dan biasanya gambar dekoratif itu menggunakan gambar tumbuhan atau binatang ya. Kemudian gambar dekoratif itu gayanya mirip dengan bentuk sebenarnya. Jadi gambarnya itu gambar sesungguhnya, misalkan nih ada gambar kupu-kupu. Ini bentuknya seperti kupu-kupu, cuman kita merubahnya menjadi gambar atau hiasan yang lebih indah, diberikan warna-warna yang cantik, yang indah, yang menarik ya. Dan gambar dekoratif ini digunakan sebagai penghias bidang yang datar. Jadi menggambar dekoratif itu pada bidang yang datar, seperti pada kertas, pada kain ya, lukisan ya, pokoknya di gambarnya itu pada bidang yang datar ya. Namun pada perkembangannya gambar dekoratif tak sekedar jadi penghias saja, namun berfungsi sebagai sebuah karya seni ya. Nah, itu adalah
sekilas tentang gambar dekoratif. Di aktivitas 4, ini lengkapi pernyataan berikut berdasarkan gambar di atas. Nah, coba lihat. Nomor 1, hewan dalam gambar dekoratif tersebut. Hewan apa ini? Yang ada dalam gambarnya adalah hewan kupu-kupu. Betul. Yang kedua, bidang dalam gambar dekoratif tersebut adalah bidang datar karena adanya pada kertas ya. Yang ketiga, barisan titik yang memiliki arah tertentu dengan kedua ujung terpisah adalah atau disebut dengan garis ya. Untuk nomor 4, campuran antara warna merah dan putih akan menghasilkan warna merah muda atau biasa kita sebut dengan warna pink ya. Itu adalah warna merah muda atau warna pink itu percampuran antara warna merah dan warna putih ya. Untuk nomor 5-nya, warna pokok dalam pewarnaan gambar dekoratif terdiri atas berapa warna? Gambar pokok itu ada berapa warna atau gambar primer? Ada 5, yaitu merah, kuning, biru, hitam, dan putih. Itu adalah warna pokok dalam pewarnaan dekoratif ya. Kemudian untuk aktivitas 6 halaman 65 itu tugas Ananda semua. Ananda tinggal memberikan warna pada gambar dekoratif tersebut yang ada di aktivitas 6 halaman 65 ya. Warnanya bebas. Mau diberi warna apa saja asalkan warna-warnanya menjadi warna yang cantik dan menarik ya. Nah, itu untuk SBDP-nya. Sekarang kita masuk ke aktivitas 5. Aktivitas 5 yaitu pembelajaran matematika ya. Di sini di pembelajaran matematika ini kita akan menghitung keliling suatu bangun datar ya. Nah, apa itu keliling? Keliling yaitu jumlah sisi-sisi pada bangun datar. Nah, ini ada aktivitas 5 halaman 64 itu ada nomor 1-nya itu gambar bangun datar persegi. Jadi namanya adalah persegi. Kemudian bagaimana cara menghitung kelilingnya? Cara menghitung kelilingnya, pada gambar persegi ini sisinya atau keliling bangun ini dikelilingi oleh sisi-sisi. Bangun datar persegi ini coba dilihat memiliki berapa sisi? Sisinya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi kelilingnya adalah sisi 1 ditambah sisi yang kedua, ditambah sisi yang ketiga, dan ditambah sisi yang keempat. Jadi untuk keliling persegi itu ada sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau untuk lebih singkatnya bisa ditulis 4 kali sisi karena persegi itu sisinya ada 4. Nah, itu untuk persegi. Sekarang nomor 2. Bangun datar nomor 2, nama bangun datarnya adalah persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini memiliki 4 sisi. 2 sisi yang panjang dan 2 sisi yang lebar. Jadi, untuk rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Itu untuk persegi panjang. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, ini nama bangun datarnya adalah segitiga. Segitiga ini sudah pasti memiliki 3 sisi. Nih, ada sisi A, ada sisi B, dan ada sisi yang C. Jadi, untuk keliling segitiga itu adalah sisi A ditambah sisi B dan ditambah dengan sisi C. Itu untuk keliling
segitiga. Sekarang yang keempat adalah nama bangun datarnya belah ketupat. Belah ketupat ini hampir sama dengan bangun datar persegi, memiliki 4 sisi. Jadi keliling belah ketupat adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau bisa ditulis 4 kali sisi karena ada 4 sisinya ya. Oke, sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 ini adalah bangun jajaran genjang. Jajaran genjang hampir sama dengan persegi panjang. Namun pada jajaran genjang lebarnya itu tidak tegak lurus, tetapi garisnya miring ya. Jadi untuk keliling jajaran genjang rumusnya adalah di sini sama, jajaran genjang itu memiliki 2 panjang dan 2 lebar. Hanya saja tadi sudah Ibu katakan lebarnya itu tidak tegak lurus, tetapi ke samping atau miring. Jadi rumus untuk jajar genjang adalah 2 kali garis A ditambah garis yang B. Karena garis A sama dengan C, B sama dengan D. Jadi cukup ditulis 2 dikali A ditambah B ya. Itu untuk gambar nomor 5 yaitu jajaran genjang. Yang terakhir adalah gambar bangun datar segi 6. Segi 6 ini memiliki 6 sisi ya. Jadi untuk menghitung keliling segi 6, semua sisinya ditambahkan. Jadi ada 6 sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, atau bisa ditulis 6 kali sisi ya. Nah, itu jawaban untuk aktivitas 5 ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Jadi Ibu akan berikan tugasnya. Tadi yang pertama itu adalah aktivitas 5 halaman 69. Dan aktivitas 6 halaman 65, yaitu mewarnai gambar dekoratif ya. Ananda semua tugasnya hanya 2. Jangan lupa tugasnya dipoto dikirimkan ke Edmodo ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan puasanya juga tetap semangat, puasanya lancar, diberikan kesehatan. Tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.